Itu yang harga 25 juta, 35 juta, kita berikan. Namun, kita sakiti rakyat. Kita tipu rakyat. Rakyat nanti menagih janji. Dengan kezaliman para pemimpinnya. Walaupun hebat sekali zakat mereka, walaupun hebat sekali kurban mereka, maka nanti akan datang orang-orang yang menagih semua itu. Ada orang yang kita upat, lalu belum kita minta maaf kepadanya. Maka dia datang untuk menagih. Disitulah habisnya harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu fadilah dari orang yang menunaikan zakat, yaitu mampu memadamkan kemurkaan Allah sekaligus menghindarkan diri dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Jadi orang yang bayar zakat insyaAllah tulus, ikhlas, memberikan yang terbaik kepada jalan Allah, dijamin terhindar daripada su'ul khatimah. Kita lanjut masih seputar masalah fadilah menunaikan zakat. Fadilah berikutnya yang kita dapatkan melalui ayat dan hadis-hadis Nabi yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat, maka dijamin amalnya akan membuka pintu-pintu rezeki untuknya. Menunaikan zakat dapat membuka pintu rezeki. Dan ini didasarkan pada janji-janji Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Saba 39, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Allah berjanji, apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, maka Allah ganti. Yukhlifuh, Allah ganti. Ini waktu Allah menjawab mengganti, Allah memakai fa, fahuwa yukhlifuh. Jadi fa itu tidak ada jeda antara amal dengan amal yang lain. Maksudnya ketika seseorang memberikan apa yang dia dapatkan dari rezekinya di jalan Allah, di saat itu juga Allah telah merencanakan atau memastikan untuk mengganti yang kita keluarkan. Jadi yang 2,5% yang kita keluarkan itu Allah ganti.
Jadi bukan free kita kasih untuk Allah. Jangan mengira bahawa rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah itu tidak dibalas lagi oleh Allah. Berbeda dengan manusia. Manusia meminjamkan hutang atau menghutangkan uang ke kita. Kita bayar tepat pada waktunya. Kita yang mengucapkan terima kasih sudah dihutangkan. Dan orang yang kita beri, orang yang kita bayarkan hutang kita, atau si pemberi piutang, itu tidak akan memberi hadiah atas ketepatan waktu kita bayar. Jadi belum ada orang yang memberi hutang ketika dibayarkan di waktunya, lalu mengatakan terima kasih sudah dibayar di waktunya. Ini saya sedekahkan untuk kamu, dari 100 juta ambil 99 juta. Belum ada apa. Belum ada. Jangankan 99 juta, mesertuh riba pun dia mungkin tidak kasih. Kenapa? Dia merasa sudah berjasa. Saya sudah kasih hutang saja sudah baik sekali saya. Ya, saya kasih hutang, saya tunggu dibayar di waktunya. Jadi yang memberi hadiah kepada yang berhutang itu enggak ada cerita. Tapi Masya Allah, Allah dengan segala rahmatnya, segala rahimnya, dengan segala pengampunannya, dengan segala maghfirahnya, setelah memberikan sesuatu kepada kita sebagai modal untuk bisa masuk surga, lalu Allah meminta sedikit untuk dipulangkan. Tidak Allah minta semuanya, hanya 2,5% dari harta yang diberikan. Allah minta cuma 2,5%. Ketika kita pulangkan ke Allah, padahal itu milik Allah, punya Allah, kita pulangkan kembali yang sedikit itu, apa Allah katakan? Yukhlifu. Allah balas lagi. Pulangkan, dibalas lagi. Jadi ini satu keajaiban berhubungan dengan Allah. Padahal enggak dibalas pun layak, tidak dibalas layak. Kita sudah diberi harta banyak, karena kan yang diminta zakat hanya pada orang-orang yang mencukupi atau kelayakan untuk bayar zakat. Kan sama orang miskin Allah enggak minta, mereka mustahiq, bukan muzakki. Orang kaya dikayakan oleh Allah, lalu Allah suruh pulangkan sedikit, ternyata yang sedikit dipulangkan itu diberi lagi pahalanya oleh Allah SWT. Jadi apa lagi? Ini benar-benar kalau bukan karena kasih sayang Allah ingin memasukkan kita ke surga, tidak mungkin dilakukan itu. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, tidak berat bagi Allah untuk membalas itu, tidak berat. Makanya di ujung ayat Allah katakan wa huwa khairur raziqin. Allah lah, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah sangkut pautkan kalimat ini dengan orang-orang yang membayar zakat. Maksudnya Allah akan terus membuka pintu rezeki kepadamu yang engkau tidak melupakan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita sering katakan semua orang yang menunaikan zakat karena Allah, Allah pelihara dagangannya, Allah pelihara perusahaannya, Allah pelihara, ya, kerjanya Allah pelihara, semakin berkembang, semakin berkembang. Tapi orang-orang yang sebaliknya menahan-nahan zakatnya, Allah hancurkan sedikit-sedikit, ya, Allah ambil sedikit-sedikit, ya. Jadi zakat itu membuka pintu-pintu rezeki. Kita bayar tapi untuk membuka pintu yang lain. Dan jalan pintu rezeki itu cukup banyak, bukan hanya berbentuk harta. Allah bisa buka dari jalan manapun. Allah bisa memberikan sesuatu yang kita harapkan di dalam hati, walaupun bentuknya bukan harta. Ada orang kaya, kalau dia belum punya anak, dia bayar zakat, tulus ikhlas dengan ilmunya kepada Allah,
maka Allah akan balas untuknya dengan membuka pintu rezeki melalui anaknya. Diberikan anak oleh Allah, diberikan kebahagiaan, diberikan isteri yang salihah. Ini rezeki itu banyak pintu, bukan hanya harta. Dan ini kita kadang-kadang tidak terasa, karena kita sering tidak merasa bahwa kita sudah menikmatinya. Padahal kita sudah nikmati, tapi kita belum tahu bahwa itu balasan Allah dari zakat yang telah kita bayarkan. Coba kalau kita fikir-fikir dengan seksama, kapan kita mulai kaya? Karena zakat itu dihitung dari nisab pertama. Kita buka toko tanggal 1 Muharram contoh, dan nisab pertama naik di atas 85 gram emas, itu 1 Sya'ban contohnya. Jadi sekitar 7 bulan buka, 1 Sya'ban naik nisab, keuntungan naik di atas nisab, 85 gram emas murni, sekitar hampir 70 jutaan. Ketika kita hitung keuntungan, 1 Sya'ban sudah lebih daripada 70 juta. Berarti sudah kena nisab. Berarti di situ kita sudah mulai Allah anggap kaya. Allah telah curahkan kepada kita kekayaan. Apakah Allah langsung minta bayar di situ? Tidak. Kalau belajar fikih, banyak orang salah faham, mengira pas kena nisab langsung bayar. Tidak. Syarat kedua haul. Haul itu menunggu setahun. Yang ditunggu setahun apa? Bukan umur buka kedainya, umur nisab itu. Umur uang yang lebih di atas nisab itu tunggu setahun. Dia berumur setahun baru bayar 2,5%. Jadi kalau 1 Sya'ban nisab pertama itu disuruh bayar bukan 1 Sya'ban, tapi bukan tahun itu, 1 Sya'ban tahun berikutnya. Jadi haulnya tunggu setahun. Karena orang mengira sudah sampai nisab ni kita langsung bayar. Tidak, Allah tidak suruh seperti begitu. Disuruh tunggu setahun. Jadi tahun depan baru bayar. Ternyata dalam perjalanan menuju tahun depan uang itu habis, turun di bawah nisab, maka gugur, nggak jadi lagi bayar zakat. Dan Allah tidak marah selama kita tidak menyengajakan menghindar zakat. Tiba-tiba kita sakit, butuh uang, atau kita membantu keluarga kita yang miskin. Uang itu kita berikan kepada keluarga kita yang miskin atau sanak saudara. Jatuh uang itu di bawah 70 juta. Maka catatan 1 Sya'ban itu dibuang, gugur. Sudah tidak ada lagi. Berarti hitung lagi nanti kapan lagi naik di atas nisab. Nah, tapi kalau dia bertahan dari 1 Sya'ban ke Sya'ban berikutnya bertahan, terus berada di atas nisab, enggak berkurang. Nah, di situ baru disuruh bayar 2,5%. Jadi kalau kita pikir, sedikit sekali yang Allah minta, dan begitu mudahnya membayar zakat sampai disuruh tunggu setahun. Nah, ini dengan membayar itu, proses usaha kita berikutnya itu Allah mulai buka pintu-pintu rezeki. Kita tidak tahu tiba-tiba kenapa toko kita kok ada saja orang yang datang. Padahal kita buka usaha itu di lorong kecil. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hamba, pintunya tertutup pun orang akan mengetuk untuk membeli di dia. Jadi yang membuat rezeki itu datang bukan hebatnya iklan kita, bukan besarnya spanduk kita, bukan karena kita promosi habis-habisan. Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau orang beriman itu tiada rasa khawatir terhadap rezeki yang dia akan dapat. Dia cukup hanya bersyukur, la azidannakum, kutambahi kata Allah. Makanya jangan khawatir membayar zakat, selalu dalam kasih sayang Allah. Dibuka pintu rezeki terus. Karena Allah tahu hamba ini semakin banyak rezeki, semakin banyak manfaat untuk orang lain. Makanya Allah titipkan melalui dia lebih banyak.
Kalau hamba yang menahan-nahan zakat, Allah tahu ini hamba ini tidak berguna bagi orang lain sekaligus tidak taat, maka Allah tutup kunci pintu rezeki kepadanya. Mumanglah dia. Ya. Sewa toko mahal, modal habis untuk sewa toko, kemudian sedikit sekali penghasilan, berada di jalur utama, ya, di kota, tapi tidak ada yang mendatanginya, setiap mata memandang melewati tokonya. Ya. Padahal tokonya nampak, tapi orang hatinya tidak berdiri di situ, berdirinya ke toko sebelah. Siapa yang membuat mereka memilih? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat mereka memilih. Kenapa Allah pilihkan ke toko kita? Kenapa enggak toko samping ini? Bukan karena kita menyihir toko samping ini, tapi Allah lah yang membuat kita bertambah-tambah, karena Allah tahu disitulah orang yang akan memberi keuntungan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, fakir. Maka Allah titipkan harta rezeki kepada yang lebih banyak. Begitulah Allah pelihara orang yang membayar zakat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekahnya atau karena zakatnya. Saya sudah jelaskan, zakat itu juga sedekah, namun sedekah wajib, bukan sedekah sunnah. Janji Nabi tidak akan berkurang harta seorang hamba yang telah dizakatkan atau disedekahkan, tidak akan berkurang. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Karena cenderung orang ketika hitung-hitung, kalau dia dapat keuntungan 100 juta, berarti kan setelah melewati haul, dia bayar 2,5%. Ada orang begitu hitung keluar 2,5%, 2,5 juta. Dari 100 juta berarti 2,5 juta. Waktu dia hitung, Pak, hatinya terasa berat sekali. Dia berfikir 2,5 juta ni sudah dapat Xiaomi. Contoh. Karena yang saya punya Xiaomi, maka terpaksa saya sebutkan itu. Saya enggak tahu kalau yang lain. Dia pikir 2,5 juta ini sudah dapat HP baru. Beratnya hati ketika menghitung untuk mengeluarkan 2,5 juta. Syaitan membisik-bisikkan di dalam hatinya tentang ruginya mengeluarkan zakat. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu selalu ya'idukumul faqra. Dia selalu mengiming-imingimu dengan kefakiran. Ini pekerjaan syaitan. Jadi syaitan itu akan mengatakan, kalau engkau bayar, bagaimana kehidupan anakmu? Kalau engkau bayar, engkau seharusnya bisa beli sesuatu dari uang itu. Pikirlah kembali, kalau engkau bayar, ini nanti istrimu tidak bisa membayar julu-julu. Dia harus ikut julu-julu. Kau kasih ke istrimu, dia bisa sudah nombok julu-julunya. Anak macam pikiran dibuat syaitan. Dia janjikan kefakiran. Jadi dia buat rasa takut kalau kita sedekah, kita zakat, kita jatuh miskin. Zakat, jatuh miskin. Ini kerja syaitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan sebaliknya. Semakin kita bayar, semakin rajin bayar zakat, semakin besar keuntungan yang datang dari Allah. Namun jangan hitung keuntungan itu seakan-akan hanya datang dari bertambahnya jumlah uang. Tidak. Dia bisa Allah titipkan keberkahan dari jalur yang berbeda. Makanya ketika Allah mengatakan tidak akan berkurang harta dari zakat yang telah dizakatkan, tidak akan berkurang. Jangan fikir berkurang dengan 2,5 juta itu. Malah sebenarnya dia bertambah. Nah, apa maksud kalimat ini? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, karena ini hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi salah satu yang mensyarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Imam Nawawi mensyarah perkataan Nabi bahawa tidak akan berkurang harta seseorang dengan zakat atau sedekah. Zukiru fihi wajhain. Itu ada dua maksudnya, kata Imam Nawawi. Ahaduhuma ma'anahu ayyubarika fihi wa yadfa'anhu al-mudarrat. Bisa jadi yang pertama adalah
Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti yang dia keluarkan. Cara ganti bisa dengan bertambah-tambah rezekinya, bisa dengan hilangnya mudarat pada dirinya. Hilang mudarat dalam catatan Allah, kita ini harus keluarkan uang ketika asam urat naik. Contoh Pak, karena itu yang paling sering. Kita harus keluarkan uang itu sekitar mungkin 5 juta untuk urusan-urusan cek di Prodia, kemudian harus beli obat ini, obat itu, sekitar 5 juta harus keluar dalam catatan Allah. Ketika kita bayar zakat karena niat taat pada Allah, Allah bisa hilangkan mudarat itu sebagai ganti zakat yang telah kita keluarkan. Yadfa'anhu al-mudarat. Makanya kita enggak terasa, Pak. Sudah setahun ini kita enggak pernah stroke lagi. Contoh. Mungkin antara bapak sebelum bayar zakat ada yang terus-terusan gatal sana, rambut berketombe, kemudian hidung mampet, kurap, panu, kadas, kemudian ambeien, keluar darah sendiri. Semenjak sudah rajin bayar zakat, tiba-tiba hilang. Ambeien hilang. Bahkan ada yang dubur-duburnya hilang kadang-kadang. Ini parah sekali kalau sudah sampai ke situ. Tapi intinya apa? Masya Allah kita enggak terasa, Pak. Kok enggak ada lagi selama ini? Kita tidak terasa telah menikmati balasan Allah. Namun kita sibuk menghitung-hitung yang belum Allah beri. Kita tagih janji Allah terlalu banyak. Kita minta ini, minta itu. Kita bilang sama orang, kamu peluhtun. Sudah berpuluh tahun saya minta sama Allah begini, begini, belum dikabulkan. Yang kita terima terlalu banyak, kita tidak hitung-hitung. Nah, makanya Allah itu beramal untuk kita. Itu banyak yang tidak diberitahu kepada kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Disuruh kita berbuat baik oleh Allah sebagaimana Allah berbuat baik untuk kita. Lihat bagaimana Allah buat baik, tidak pernah diberitahukan. Ini udah aku ganti ya, zakatmu udah aku ganti. Ini yang kemarin kejadian kamu enggak jadi kecelakaan, cuma nabrak spion aja. Ya. Seharusnya kamu mentimpan di jalan. Dalam catatanku engkau mentimpan di jalan. Artinya jadi timpan di jalan. Tapi malaikat menggeser cuma nabrak spion. Oleng sedikit jatuh ke parit. Luka cuma kaki. Perlu cuma obat merah. Dalam catatan Allah kita harus operasi masuk UGD. Baru selesai kita bayar zakat. Allah alihkan mudarat itu mengganti zakat kita. Dan itu kita tidak tahu Allah telah menggantinya. Maka jemaah maka Allah, Imam Nawawi mengatakan makna pertama Allah ganti tidak akan berkurang harta itu. Allah ganti bisa jadi ditambahi, bisa jadi ditambahi dengan cara dihilangkan mudarat. Makna kedua, ya, saya bacakan terjemahnya saja. Makna kedua, maksudnya adalah sesungguhnya jika berkurang jumlahnya, maka pahala akan menambal kekurangan hartanya dan ditambahkan baginya pahala dengan kelipatan yang berlipat ganda. Yang kedua, bisa jadi sudah bayar zakat tetap menyimpan. Sudah bayar zakat ni rupanya betul-betul kecelakaan. Ni baru bayar zakat. Sehingga kita mulai hati kita apa juga Allah bilang Allah ganti puji ustaznya begah dik. Kan begitu. Baru bayar zakat, pulang dari bayar zakat, bagi-bagi zakat, kemudian jatuh kecelakaan, habis uang. Maka yang dimaksud yang kedua, Allah buat itu, tapi Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Kapan ambilnya, Pak? Di akhirat. Bukan di dunia. Karena Allah memberi kita janji itu di akhirat. Di dunia, banyak sekalipun kalau Allah balas, toh kita akan meninggalkan apa yang Allah balas itu. Maka yang lebih penting ketika dibalas di akhirat. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah engkau mati, barulah dinampakkan ujurakum, semua pahalamu baru kuberikan kembali di hari kiamat. Di hari kiamat, hari yang kita butuh. Di sini kita enggak terlalu butuh, Pak. Kita udah kaya, tinggal keluarkan zakat. Oh sakit, ada yang rawat. Ada yang rawat, ada yang kunjung. Itu yang kunjung kasih amplop.
Isinya macam-macam, ada yang 1,000, ada 1,500. Tapi kalau 1,000 orang kunjung, kan lumayan juga. Ya, untuk beli obat, beli ini. Ada saja yang lihat, dibawa pulang ke rumah, dilihat sama tetangga, dijaga sama istri. Oh, enggak, dah capek istri pertama, dijaga sama istri kedua. Pokoknya ada saja yang jaga. Adakah kesulitan hidup? Yang punya anak ganti-ganti, semua berfikir jaga bapak di rumah sakit. Kita aman di dunia. Allah enggak balas pun kita insya-Allah dipelihara oleh manusia-manusia yang baik kalau kita baik. Namun di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu hari yang tidak ada pertolongan, tidak bermanfaat anak dan harta kecuali yang telah kita berikan di dunia di jalan Allah. Maka kita butuh pertolongan itu di akhirat. Maka maksud kedua tidak akan berkurang harta adalah Allah balas nanti. Yang telah kita zakatkan itu Allah balas nanti di akhirat. Disitulah kita bersenang hati, ternyata ada penolong. Namun hati-hati, hati-hati. Bagi mereka yang zakatnya lancar, tetapi menyakiti sesama manusia pun lancar, ini yang nanti menjadi muflis, bangkrut di hari kiamat. Pahalanya banyak, lalu datang orang menagih semua kezaliman yang dia lakukan. Itu kalau beramal di dunia, kurban, itu enggak bisa sapi biasa. Sapi apa itu yang besar sekali itu, Pak? Sapi yang ubi raya, ubi badu, apa itu? Pokoknya sapi lah. Ya. Itu yang harga 25 juta, 35 juta, kita berikan. Namun, kita sakiti rakyat. Kita tipu rakyat. Rakyat nanti menagih janji. Ya. Dengan kezaliman para pemimpinnya. Walaupun hebat sekali zakat mereka, walaupun hebat sekali kurban mereka, maka nanti akan datang orang-orang yang menagih semua itu. Ada orang yang kita upat, lalu belum kita minta maaf kepadanya. Maka dia datang untuk menagih. Disitulah habisnya harta kita. Habis, modal habis. Berubah menjadi muflis. Itulah orang yang paling merugi di hari kiamat. Maka habis bayar zakat, jangan banyak-banyak sakiti sesama makhluk. Jangan banyak-banyak. Lebih bagus banyak diam saja. Oh, walaupun kita merasa benar, tidak perlu sampai mengeluarkan kalimat-kalimat ejekan kepada orang-orang yang kita merasa kurang sepaham dengan kita. Karena menyakitkan perasaan sesama, walaupun bentuknya adalah bentuk agama, yang sifatnya tidak mutlak kebenaran datang dari Allah, itu tetap masuk kategori menzalimi kehormatan sesama Muslim. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, ini janji Allah kepada orang yang membayar zakat. Dibuka semua pintu-pintu rezeki kepadanya di saat dia menunaikan zakatnya. Kemudian janji berikutnya, fadilah berikutnya, orang-orang yang membayar zakat, Allah akan siapkan untuknya pahala yang berlimpah. Disebutkan dalam surat An-Nisa 162, juga disebutkan dalam surat Ar-Rum 39. Salah satunya Allah mengatakan lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, yaitu orang-orang yang punya ilmu, mendalam ilmunya. Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billah wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Kata Allah, orang-orang yang mendalam ilmu, ar-rasikhun, punya ilmu dan dia mengamalkan. Lalu mereka juga percaya dengan apa yang diturunkan Allah. Mereka mendirikan salat, kemudian membayar zakat, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika, semua mereka, sanu'tihim, kami akan berikan untuk mereka ajran azima, pahala yang berlimpah. Allah tidak pakai kalimat katsira. Allah tidak pakai kalimat ajran katsira. Allah pakai kalimat ajran azima. Azim itu lebih daripada banyak. Jadi super ekstra maha banyak. Azim. Ini isim mubalaghah dalam ilmu nahwu yang artinya tidak ada lagi level di atas itu.
Maka yang dimaksud ajran azimah bagi orang yang membayar zakat sekaligus mendirikan salat, pahalanya tidak terdeteksi oleh kepalanya. Dia dapat pahala yang dia sendiri tidak nyangka bahawa pahala itu sebesar itu. Makanya orang-orang diselamatkan oleh Allah. Nabi maksa-maksa untuk tarik zakat. Sehingga Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat. Itu memerangi orang tidak bayar zakat bukan membenci mereka, tapi sebenarnya menarik mereka menuju ke surga. Makanya ada satu hadis yang menyebutkan Rasulullah mengatakan, ajibatu, aku takjub. Dalam hadis yang lain, ajiba Rabbuna Azza wa Jalla, Allah takjub kepada siapa? Iaitu golongan orang-orang yadkhulunal jannah bisalasil, iaitu golongan orang-orang yang masuk surga dalam keadaan dibelenggu, dirantai. Masuk surga dirantai. Jadi bisa bayangkan bagaimana masuk surga bisa dirantai. Seharusnya masuk neraka yang model tipe-tipe merantai itu. Ternyata maksudnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu maksudnya adalah orang-orang yang dipaksa di dunia untuk mengenal Islam. Kalau di masa Rasul ditawan, diperangi, ditangkap, lalu masuk Islam, syahadat. Mereka dipaksa. Yang kedua, orang-orang yang sibuk dengan dunia, lalu ditarik oleh ayahnya untuk menuju ke surga. Maka memerangi orang yang tidak bayar zakat, itu adalah memaksa orang masuk surga. Nanti dia berterima kasih, untung engkau tarik kami. Untung datang amil ke rumah kami. Kalau tidak, kami tidak ingat. Kami enggak ingat bahawa ternyata kami lupa bayar zakat. Maka berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Ditarik untuk menuju ke surga seperti dibelenggu. Dan kita ternyata menikmati keindahan itu harus ditarik-tarik oleh orang lain. Maka sahabat terbaik adalah sahabat yang menarik-narik kita, merantai kita, membelenggu kita. Selalu menasihati, jangan. Kita mau ngambil uang kredit lagi, dikatakan jangan. Saya saja udah nggak ngambil lagi. Terakhir bulan yang lalu. Berarti ambil juga kemarin tuh. Jadi sahabat terbaik, sahabat yang selalu membelenggu kita. Selalu nasihat, baik kacau, baik. Atau dia ingin kita, jangan katanya. Makanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berjuanglah untuk melembutkan hati agar senang membayar zakat. Karena tidak ada satu pun kerugian dari yang kita keluarkan itu. Nah, masjid kita baru saja membeli mesin genset. Ini bukan iklan, tapi pesanan. Harganya 300 juta. Oh, kau orang belum. Ya, saya tanya berapa harganya? 300 juta untuk menghidupkan masjid kita apabila tiba-tiba membutuhkan cahaya. Maka siapa yang hari ini ingin menyelamatkan diri, menerangi kuburannya, kesempatan kita untuk berjuang bersama-sama. Beberapa yang ada, mari kita bantu masjid, karena salah satu daripada sedekah jariah yang akan membela kita setelah kita meninggal dunia, apa yang kita berikan untuk masjid. Sampai Rasulullah mengatakan, walaupun engkau wakaf hanya sebesar sangkar burung, walaupun hanya sebesar sangkar burung, maka itu menjadi amal yang membuat engkau dibangun rumah di surga Allah. Itu sebesar sangkar burung. Ini bukan sebesar sangkar burung, Pak, satu genset. Kita tanggung bersama-sama. Dan ini memang masjid sedang membutuhkan, karena selain pembangunan yang terus berlanjut, juga kas yang sudah menipis, kita diajak bersama-sama untuk mewakafkan berapapun yang kita punya untuk membantu menerangi rumah Allah, dan Allah akan terangi kubur kita, alam barzah kita. Allah akan buatkan rumah di surga, karena wakaf ini wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kami sampaikan, juga menjadi pesanan dari pengurus yang telah memberitahu kepada kami agar kita tergerak hati untuk memanfaatkan jalan ini. Jadi enggak mesti harus banyak, Bang. Tapi kalau bisa jangan 1000 lah. Enggak mesti banyak. Paling kurang uang-uang merah lah
Selembar wang-wang lembar merah. Kalau ada yang lebih, alhamdulillah. Dan tidak mesti sekali kasih. Tidak mesti sekali kasih. Hari ini, bulan ini ada selembar merah. Bulan depan selembar merah. Gaji 10 juta. Masa gaji 10 juta selembar merah kasih. Tapi sudah okey lah. Alhamdulillah. Daripada ada yang cuma dengar pengumuman. Pengajian berikutnya dengar pengumuman. Tidak keluar sedikit pun. Tidak keluar sedikit pun. Subhanallah. Padahal nanti sekali-sekali kadang-kadang dibagi nasi di masjid. Nasi ambil, uang tak mau kasih. Subhanallah. Gimana cara aneh ini Allah? Ini aneh juga kadang-kadang orang. Ketika dibagi nasi di masjid, enggak pulang-pulang, nunggu. Ada yang minta 2 bungkus. Tapi Masya Allah ketika dibutuhkan untuk menolong masjid, itulah jalan menuju surga. Ikhlaskan kerana Allah, berjuanglah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan harta kita ini sebagai lorong-lorong menuju ke dalam pintu-pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana waktu azan Ustaz. Berapa menit? 1 menit lagi Ustaz ya? 2 menit lagi. Baik, kita cukupkan saja biar ada waktu untuk berwuduk. Kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang, tinggal sedikit lagi, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat pahala yang berhadir, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.